Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faidillah dari kelas 2E, Program Studi Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil dan Kebumian dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendirikan alat seperti tripod menggunakan total station. Oke, hingga pembacaan datanya. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara-cara dan contoh-contohnya. Pertama, seperti yang ada di sini, kita mulai dari dulu mendirikan alat. Oke, kita mulai dari sini, mendirikan alat. Kedua, tentang pembacaan data. Nah, kita masuk ke mendirikan alat. Jadi kita perlu dulu yang pertamanya itu adalah ini ya, mana tukul, paku payung dan tukul. Nah, let's say di sini ini ada tanah, sorry. Nah, ini paku, kita tukul dulu. Ini kita tukul ya. Paku payungnya ditukul nih, ada tanah di sini. Kita tukul sampai akhirnya, sorry, ini masuk ke dalam nanti paku payungnya. Gunakan tukul. Sudah tak 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 tak. Oke, udah selesai. Terus kita taruh nih alat namanya tripod. Ini kan di gambarnya sudah terbuka nih kakinya. Nah, nanti ditutup dulu, terus dibuka. Yang berada posisinya itu di atas paku payung. Lalu, di sini yang penting nih. Mekanismenya agak menarik kalau di sini. Nanti perlu, nanti perlu ditandakan, maksudnya dari tiga kaki tripod ini, pilih satu yang menjadi kunci atau kunciannya, patokan kunciannya, karena cuma ada dua aja yang bakal digunakan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau mengunci bagian ini jadi kuncian. Lalu yang ini jadi bagian yang digerakkan. Oke, itu sudah ditentukan dulu ya. Karena ini bakal berpengaruh ke step-step selanjutnya. Oke, sudah ditentukan dan posisi dari ini rata ya. Kayak misalkan ini tuh. Jangan mereng gini. Misalkan maksudnya itu tuh kayak set ini kaki gitu, jangan. Terus harus rata seperti ini nih. Nah, nih harus rata ya. Harus rata. Jangan mereng kayak gini, jangan. Oke. Sudah. Terus kalau udah diratakan semuanya. Oke. Kita taruh alat total station. Nah, di sini total stationnya. Total station taruh di atas ini. Itu dikunci menggunakan alat yang ini nih. Mana, sorry. Nih alat ini, biar kelihatan. Nih, nah nih, tuh alatnya itu dikunci ke sini. Dikunci nanti ada biasa kunci di bawah. Kalau sudah dikunci, kita lihat di alat total station ada buat menentukan namanya center point, centering atau center point. Center. Oke, center point atau centering. Jadi menggunakan alat ini nanti, sorry. Nah, nanti menggunakan alat ini untuk menentukan si center point atau centering.
dilihat. Nah, penglihatan di dalam situ adalah paku payung. Ini paku payung ya nih. Ini tengahnya paku payung. Terus ini sekitarannya paku payung gitu. Nah, ini adalah paku payungnya. Di dalam alatnya itu adalah bentuk, bentuk garis benang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini garis benangnya. Lalu untuk lebih jelasnya lagi nanti seperti ini. Ini benangnya dimasukkan si paku payung tadi di dalam sini. Nah, nih jadi nanti yang tengahnya ini tuh nih di tengah situ, terus yang tengahnya ini cover tuh sama yang bagian sininya. Jadi harus di tengah-tengah sini dan juga di tengah-tengah sini. Si benangnya dari center point. Kalau sudah di tengah, tapi kalau belum di tengah, nah kalau belum di tengah kita mainkan kaki yang ini tadi nih. Ini kaki yang kecil ini tadi. Oke. Nih, kaki yang kecil ini kita mainkan digerakkan maju mundur. Ini kalau dari tampak atasnya seperti ini nih. Ini tripod kaki kaki. Nah, seperti ini. Ini yang dikunci. Ini yang dikunci. Ini yang digerakkan. Nah, nanti yang digerakkan ini bisa beda-beda, bisa berubah-ubah tergantung sudah center ininya atau belum. Jadi misalkan yang awalnya posisinya kayak gini, bisa aja nanti jadi kayak gini nih. Ini kaki, nah gini, nah atau gini nanti itu. Bisa kayak gini nanti akhirnya. Kayak ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ini dikunci tadi. Jadi kalau sudah posisinya ini, kita tengah-tengahkan, sudah ketemu nih yang ini, udah nggak perlu diubah-ubah lagi. Kayak sudah selesai di sini. Ini untuk yang bagian ini tadi ya, nih. Tuh. Sorry. Tuh, di sini. Udah. Udah selesai nih. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut. Oke, tadi sudah centering point. Selanjutnya, kita akan mengatur gelembung nipo. Mengatur gelembung nipo ini dengan cara mengatur ketinggian di bagian sini. Kalau tadi itu kan kayak dipindah nih, sumpah kayak maksudnya diangkat. Ini nih kayak diangkat nih. Ini diangkat, diangkat, diangkat terus dipindah gitu. Kalau yang sekarang itu cuman dibuka kuncian buat ininya, buat naik turunnya, dibuka kuncian naik turunnya, dibuka, terus naikin atau turunin sampai gelembung niponya itu ketemu di tengah-tengah. Nih, sampai gelembung niponya itu ketemu di tengah-tengah. Nanti bisa aja gelembung niponya di sini atau di sini. Nah, kalau si gelembung niponya itu nggak di tengah-tengah ini, itu caranya ya ini tadi. Kita buka kuncian ini ya. Buka kuncinya naikkan, bukan dipindah. Kalau center point tadi itu dipindah. Kakinya langsung diangkat, maju mundur. Kakinya diangkat, maju mundur. Itu center point. Tapi kalau nipo itu kunci di sini dibuka, terus dia naik turunkan kiri dulu, kanan dulu, terus sampai ketemu si niponya di tengah-tengah, nggak di pinggir-pinggir lagi gitu. Nah, oke, sudah selesai.
Buat cara detailnya ini nih nanti pelan-pelan, harus pelan-pelan naik turunnya. Biar niponya sejajar lurus. Ya, nipo di sini ya udah selesai. Sekarang nipo yang batang. Nanti di sini ada nih. Nih di sini garis tuh. Ini yang panjang, ini pendek, 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 pendek. Terus ada nipo lagi satu, itu modelnya gelembung, gelembung nipo yang panjang kayak gini. Kalau ini kan gelembungnya cuman bulat nih. Nah, kalau yang sekarang ini, nipo yang harus kita atur itu adalah nipo yang panjang kayak gini. Nah, nanti niponya ini bisa aja berubah apa namanya posisinya itu di sini misalkan. Ini ada yang panjang, ini ada yang pendek. Nah, jadi kita tuh harus menyesuaikan yang gelembung nipo itu di tengah-tengah antara panjang-panjang sini. Nanti tuh ada yang tidak rata seperti ini. Atau di luar dari garis-garis panjangnya. Jadi harus sesuai di tengah-tengah. Jangan sampai posisinya kayak gini, jangan. Artinya kalau kayak ini harus digeser lagi sampai di tengah-tengah. Caranya gimana? Caranya itu menggunakan sekrup. Nah, di sini momen pentingnya juga nih. Nanti ada skrup ABC ya. Sorry, skrup ABC. Nih. Nah, sini A, B, C. Oke, A, B, C. Nah, ini ada skrup A dan B dan C. Nanti si niponya itu ada di tengah-tengah sini. Itu di tengah-tengah kan. Nah, di sini misalkan tadi nggak rata ya untuk si apa namanya niponya, nggak ada di tengah, ada di sini nih, nggak rata-rata. Ya, kita menggunakan caranya cara yang seperti ini. Nih. Oke. Nah, jadi kita tentukan dulu ada A, B, C. Kita tentukan bagian mana yang menjadi A dan B atau C. Misalkan kita menggunakan bagian sini, yang sini. Nah, artinya ini jadi bagian AB. Sisanya itu jadi bagian C. Nah, ini C, ini A, dan B. Karena mengatur mengatur ini kita cuma menggunakan A dan B aja. Nanti C-nya bisa digunakan tapi setelah 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 A dan B baru kita ke C. Jadi ini diatur dulu AB-nya masuk ke dalam, tapi barengan, masuk ke dalamnya barengan, jangan satu-satu. Jangan B terus tapi A-nya didiamin, jangan. A terus B-nya didiamin, jangan. Jadi harus A dan B-nya dibarengin. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan banget karena yang nipo gelembung batang ini sangat sensitif, jadi harus pelan sekali. Sudah selesai, didapatkan niponya ini ada di tengah, ternyata udah di tengah. Oke, baru kita ubah ini alat ini ke sejajar C. Maksudnya kayak ini nih, bentar lah. Ini ini C, A, B. Nah, awalnya ini kan kayak gini nih awalnya.
AB. Sekarang kita ubah alatnya itu sejajar sama C. Terus dikunci horizontalnya. Horizontalnya dikunci. Baru kita mainkan lagi apa namanya? Nipo batangnya dari sisi C. Oke. Kita mainkan dulu C-nya. Tadi ini yang AB sudah. AB. Sekarang kita yang cara C. Tuh. Jadi di C itu tinggal arahkan ke dalam atau keluar sampai gelembung nipo batangnya itu ada di tengah-tengah. Oke, kalau sudah nih AB-nya sudah, C-nya sudah, kita lanjut ke mencek center point. Center point di bagian sini nih. Nah, sini. Mana? Sorry. Nah, center point yang di alat kecil itu. Kita cek lagi center point-nya apakah sudah berada di tengah-tengah. Tengah-tengah ini tadi maksudnya yang ini ya. Yang mana sih? Ini ada benang. Nah, ya ini ada benang. Terus paku payungnya itu berada di tengah-tengah sini. Dan sisa-sisanya itu, sisa-sisa pinggir-pinggirnya paku payung itu berada di benangnya si ini. Ini benangnya ini. Jadi sekitaran paku payung ini harus masuk ke dalam benangnya ini. Dicek sudah di tengah-tengah dalam benang atau belum. Kalau belum, disesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Cara menyesuaikannya dengan melonggarkan bagian ini nih. Ini. Bentar, dihapus. Nah, bentar. Oke. Nah, nih. Yang bagian nih ada yang buat mengunci itu kita longgarkan sedikit. Terus ini bawahnya itu digerakkan. Digeser langsung di situ, gerakan. Hati-hati dan kasih sedikit tenaga tapi tetap hati-hati. Oke, yang di bagian sini. Gerakan, hati-hati tapi kasih sedikit tenaga sambil dilihat di bagian sini. Sambil dilihat. Jadi sambil digerakkan, sambil dilihat. Kalau sudah di tengah-tengah seperti bagian ini tadi, kalau sudah ya, udah selesai. Jadi cara mendirikan alat kita sudah selesai. Nah, mendirikan alat sudah selesai. Sekarang ke bagian, oh iya, sorry. Setelah kita ketemu bagian centering point-nya, center point terakhir, itu selanjutnya adalah diutarakan. Jadi apa namanya? Pengutaraan ini cuma satu kali. Sekali aja di awal sekali alat ini berdiri cuma sekali. Jadi setelah center point kita utarakan. Oke, cara utaranya gimana? Caranya itu download aplikasi Kompas digital di Play Store atau di mana, atau kalau HP yang punya aplikasi Kompas bisa. Nah, nanti dibuka tuh, arahkan, misalkan kita cari north-nya N, misalkan di mana, misalkan N-nya di kanan, cari terus. Ini misalkan lagi posisinya di sini alatnya. Ini contohnya kayak gini. Maksudnya
Nih, nih alatnya lagi kayak gini nih. Nih ya, ini arahnya ke sini. N-nya di sini. Tuh, gini ya. Nah, alat ini harus diutarakan dengan cara disesuaikan arahnya ke arah utara tadi. Nah, utaranya ada di sini. Akhirnya disesuaikan tuh. Jadi alatnya diubah di bagian horizontal ke arah utara. Utara atau north. Menggunakan kompas. Kalau sudah di utara nih, itu kita ini dulu. Null set dulu. Di null set kan. Null set. Kalau sudah null set ke arah utara, udah dibaca data-datanya di tampilan sini, di tampilan layar. Oh, cara null set. Cara null set di masing-masing bisa beda, tapi kalau di kebetulan di Total Station itu ada di bagian namanya itu ang, yang di sini. Nah, ini ada namanya ang nanti. Ang. Di sini fungsinya untuk mencari menu ke null set. Oke, null set. Nah, cari menunya null set. Kalau sudah di oke aja. Oke gitu. Oke, null setnya udah. Terus di oke udah. Nanti null set ini menghasilkan data-data seperti koordinat, koordinat atau HD, VD. Ini HD ini horizontal distance, distance. Kalau VD ini vertical distance, distance. Jadi nanti ada nih data-data HD, VD, terus HA, VA. Jadi semua data ini dicatat setelah sudah di null setkan. Nanti dicatat semuanya, di setkan null set, dikunci dulu horizontalnya, dibaut horizontal dan baut vertikalnya sudah. Ke arah utara nih, arah utara, null set, terus horizontal dan vertikal sudah dikunci. Nah, nanti ini ada data ini. Data HD, VD, HA, VA itu dicatat semuanya. Sudah di bagian sini, barulah kita masuk ke Prisma. Oke. Kita ke arah Prisma nih. Kita ke arah Prisma sekarang. Cara oh ya, sorry, Prisma lah tadi. Prisma di sini. Prisma tuh kayak gini. Eh, nih. Oke. Terus nah ya, ya. Nah, ini prismanya nih. Nah, ini prismanya ya. Ini prisma. Nanti kita tuh ke arah prisma ini. Maksudnya
mencari data tuh menggunakan Prisma nanti itu. Caranya di sini. Caranya tuh menggunakan yang bagian ini. Nih, yang di sini ada nih bagian kecil itu menggunakan untuk mencari data di Prisma. Oke. Kalau yang gede ini itu gak tahu, tapi intinya yang kecil ini untuk mencari Prisma. Nah, tampilan tampilan di bagian kecil ini apa sih? Bagaimana sih tampilannya? Itu tampilannya kayak gini nanti. Tampilannya itu di sini nih. Nah, tampilannya ada plus, terus ini benang di alatnya ya, alat Total Station. Nah, nih, yang plus dan garis besar ini adalah tampilan di Total Station. Tugas kita adalah setelah ini ya, setelah mendirikan alat, setelah set, langsung kita arahkan um, tembakannya ini ke Prisma. Terus posisikan tambahnya ini di tengah-tengah si Prisma, di benang-benang Prisma. Terus difokuskan, fokusnya kalau buram diperjelas, kalau kurang jelas diperjelas lagi. Kalau sudah selesai, itu nanti kita tembak. Maksudnya tuh kita ambil datanya. Data jarak itu menggunakan tombol di sini nih. Di sini ada tombol, nah ini measuring namanya. Di situ tuh MSR1. Nah, fungsi ini untuk mengetahui jarak dari alat berdiri ke prisma. Jadi di sini ada alat berdiri, di sini ada prisma. Jadi dia bisa tahu nih alat ini ke prisma ini berapa sih jaraknya, berapa meter, berapa kilometer. Itu bisa. Nah, dipencet measure ini MSR1, nanti otomatis ada data baru lagi. Data barunya itu nggak cuman tentang HD, VD, tapi SD. SD ini yang distance-nya untuk jarak jarak alat ke prisma. Nah, sudah ini diambil. Terus data selanjutnya juga diambil lagi. Itu ada data HA, VA. Nah, itu nanti diambil juga nih data-datanya. Udah selesai. Sudah selesai nih data di Prisma pertama. Jadi kita di tahap ini sudah selesai di bagian ini. Ini ada BM dan juga P1. Nah, ini BM, P1 ya. BM ini alat berdiri, dan P1 ini adalah prisma. Nah, kita sudah nih dapat nih tahap-tahapnya. Nembak ke BM sudah selesai, dapat nih. Data-datanya sudah dapat. Selesai ya. Sekarang kita rubah posisinya. Yang awalnya alat itu ada di BM, sekarang alat ini rubah posisinya ke P1. Alat dirubah ke P1 dan si prisma itu diubah ke BM. Jadi gini nantinya nih. Nih kita mana ini BM P1 alat prisma dirubah jadi prisma dan ini alat.
Nah, awalnya itu kayak gini, tapi diubah lagi nanti ditukar posisinya. Yang awalnya alat di BM, dirubah alatnya itu di P1. Nih, sebentar. Ini alat awalnya di BM, nanti dirubah ke P1. Terus dirubah juga posisi untuk apa namanya prisma, awalnya prisma di P1 jadi ke BM nanti. Nah, sudah selesai. Sudah dapat nih datanya, diulangi lagi. Tapi diulanginya, sorry, tadi ini kita tahap ini sudah. Tahap yang ini udah. Tahap yang ini ya. Tahap ini udah. Dari tadi itu kita sudah bahas. Nah, kalau yang di tahap ini, itu tuh beluman kita bahas. Nah, di tahap ini tuh semuanya sama. Maksudnya nanti prosedur ini kan kayak gini, prosedur yang ini. Prosedur itu tuh alat didirikan menggunakan tripod, terus di set point, set centering, terus nipo batang, terus utara. Nah, udah sampai situ. Terus ditembak ke prisma kan, tahap ini nih, tahap ini, nih, tahap ini, tahap rangkaian ini sudah. Nah, pas kita pindah alatnya ke sini, kita mana? Kita ke tahap sini, ya, itu alatnya dicopot, prismanya dicopot. Yang dicopot tuh maksudnya ini aja nih. Nih, alat ininya dicopot, dilonggarin di sininya nanti. Nih, ini nanti dilonggarin, terus total stationnya dicopot, ya. Ininya dicopot, dan di prismanya ini kan alatnya. Terus ini prisma. Nah, nanti si prismanya ini dicopot juga. Tapi si tripod dan si tripodnya total station itu dibiarkan aja. Biar nanti disesuaikan dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Oke, sudah. Nah, ini yang tahap ini, tahap ini nih, tahap total stationnya dicopot, tapi tripod total stationnya dibiarin, dan juga tahap alat prismanya dicopot, tapi tripod prismanya dibiarin, lalu ditukar, ini ditukar ke sini, prisma ditukar ke total station ditukar ke prisma. Ini adalah tahap untuk bagian ini nih. Nah, bagian ini itu adalah tahapnya. Lalu yang menarik di sini, nanti itu kalau alat nih, alat ya, sebentar. Ini tahap yang kedua, tahap kedua. Ini tahap 1, let's say biar memudahkan. Nah, ini tahap 1, ini tahap kedua ya. Nah, sekarang kita ke tahap kedua. Tahap kedua yang ini nih. Oke. Nah, ini ada prisma. Prisma dan juga total station. Yang beda tuh di tahap ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada banyak jauh beda. Maksudnya kayak yang nggak jauh banyak beda nih dari sisi centering, nipo tengah, nipo batang tengah, itunya sama semuanya. Yang maksudnya set point, centering, centering pakai alat ini ya, itu sama. Nipo, gelembung nipo bulat itu sama tahapnya. Nipo batang sama caranya. Terus udah semuanya sama.
tapi nggak perlu diutarakan. Nih, diutarakan nggak perlu. Nah, soalnya nanti kalau diutarakan tuh, maksudnya ini yang di tahap kedua ya, di tahap kedua nih. Di tahap kedua nih nggak perlu diutarakan, nggak perlu. Langsung aja alat ini nggak perlu ke utara, itu nggak perlu. Tapi alat ini langsung tembak aja ke prisma. Kita cari lagi prismanya di tengah-tengah sini nanti bagaimana caranya. Nah, ditembak. Langsung ambil data-datanya HA, VA, HD, VD, sudut-sudutnya. Itu semuanya diambil data-datanya di sini. Itu semuanya diambil. Terus sudah kita ambil ini prisma tahap 2 sudah. Terus tahap ketiganya itu ada yang namanya tuh ini nih, tahap ketiga di sini aja deh. Mana? Tahap ketiga di sini. BM, sorry. Nah, ini kan prisma alat ya. Nah, kalau sudah selesai nih, alat ke prisma sudah selesai, data-datanya semuanya sudah, nggak perlu diutarakan. Di alat nih nggak perlu ke utara, nggak perlu. Tapi sekarang kalau sudah nih, sudah ke prisma, sudah. Oke, sudah ya. Sorry. Oke, sudah. Sekarang kita ambil prisma lagi, tapi yang pakai polistik. Ini ada polistik, nanti batangan, terus pakai ini. Nih. Nah, tuh pakai polistik itu taruh di gedung, di sisi gedung. Nah, sekarang yang menarik di sini. Jadi kita masuk ke sini. Ini real mapnya. Kayak gini. Jadi misalnya, sorry. Nah, ini ada gedung. Terus ini gedung lagi. Ini gedung lagi. Sorry. Sini ada gedung lagi nih. Nih ada gedung lah. Nah, ini tahap 1. Sorry. Kayak gini nih. Ini BM P1. Misalkan BM di sini deh. Nah, ini BM. Terus P1-nya di sini. P1 nih. Nah, sekarang si BM-nya ini nembak dulu nih, nembak ke P1, terus nembak ke gedung A, ke gedung B, gedung C, gedung D. Maksudnya kayak gini. Jadi tahapnya itu kita kayak gini nanti nih. BM tuh tembaknya dulu ke utara. Udah ke utara. Terus ke P1, terus ke gedung A1 misalkan. A1 di sini. Nah, ini nanti pakai apa? Polistik. Nah, terus B2. Ya kayak gini. Jadi BM ke utara dulu, terus P1, terus A1, A2,
Lanjut lagi sampai B1, B2, C1, C2, C3, C4. Nah, nembak-nembak apa? Nembak ke bagian-bagian gedung ini, sisi sudut-sudut gedung ini itu menggunakan polystick prisma yang portable, bisa dibawa-bawa. Nah, nanti taruh aja di sini misalkan polystick prismanya, terus polystick prismanya di sini lagi taruh, terus di sini lagi, terus lagi di sini taruh. Nah, setelah semuanya ditaruh sudah di semua sudut sudah, nanti tinggal tembak nih dari BM ini ya. Kan aturnya kayak gini nih. Sorry. Nanti P1 dulu, terus BM ini tembak ke A1, terus tembak ke A2, terus ke B1 sini. Ini harusnya bisa nih kelihatan nih. Nah, ke B1, terus tembak lagi ke B2, terus tembak lagi ke C1, tembak lagi ke C2. Terus ini nih, oh ini harusnya D1 lah. Ini sorry. D1. Nah ya, jadi ini tembak lagi, tembak ke D1, tembak ke D2. Nah, nanti tembak terus saja. Urutan datanya bakal kayak gini nanti. BM, sorry, BM, U, S1, H1, A2, B2, sorry, B1, B2, C1, C2, D1, D2 gitu. Nah, ini semuanya sudah semua dapat. Terus ternyata misalkan mau nembak ke bagian sini nih, bagian sisi belakang dari gedung masing-masing. Ternyata di sisinya masing-masing ini nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan ya. Artinya nanti bakal ada namanya kondisi P1, P2 dan seterusnya. Kondisi mana? P1, P2, P3, P4, P5 dan seterusnya. Itu konsepnya gimana? Konsepnya kayak gini. Misalkan mau nembak C3, sorry. Ya, C3 sama C4. Sama di sini ternyata ada D3 dan D4. Nah, taruh di sini nanti nih. P2-nya di sini. Sini P2. Jadi nanti BM ini nembak dulu ke P2. Sudah, baru ditukar alat. Awalnya di sini prisma, di sini prisma. Di sini alat. Nah, alat ke prisma dulu. Terus dirubah nanti prismanya di BM. Terus alatnya di sini di prisma. Jadi balik lagi nembak. Kalau sudah, nanti yang P2 ini kan ada alat nih. Alat di sini. Barulah alat ini lagi nembak lagi ke D3, D4, C3, C4 sampai seterusnya. Misalkan di sini sampai P2 mau nembak lagi ternyata ke di sini misalkannya di B3 dan B4. Di sini ada A3 dan A4. Di sini taruh ternyata ada P3 alat di BM ini tadi nembak dulu ke sini. Ini prisma. Di sini alat baru tembak ke prisma, ditukar. Di sini alat baru di sini prisma. Nah, waktu alat sudah di sini
Barulah kita tembak ke B3, B4, A3, dan juga A4. Kayak gitu. Oke. Sudah. Sampai seterusnya nanti. Sampai semua bagian belakang ini kelihatan. Oke. Sudah selesai. Kalau ada yang nanya cara mendirikan prisma gimana? Prisma yang tripod. Nah, itu tuh ini nih nanti nih. Sorry. Nah, ini kita ke sini. Nah, di prisma ini ada dua. Maksudnya ada dua bagian. Pertama itu bagian ininya sama bagian atasnya. Bagian bawah ini yang di bagian bawah ini ada nipo gelembung nipo tengah, terus nipo batang, dan juga set point centering. Nah, yang di atas ini ada prisma batang, benang prismanya, yang benang ininya, nih di situ. Ini yang bagian atasnya. Kalau yang bawah ini yang nipo, terus nipo batang, sama um, apa paku paku payung. Nah, tahapnya sama. Tripod dulu, tripod, terus di tripod ini pasang yang bagian bawah, temukan semuanya dulu dari set pointnya harus di tengah-tengah, terus juga nipo gelembung yang bulatnya ini di tengah, baru cari juga nipo batangnya. Kalau sudah, barulah pasang yang bagian atasnya ini, barulah kita pasang deh di atasnya. Nah, ini yang prisma P1 udah biasanya. Nah, kayak gitu intinya. Jadi kalau nanya cara mendirikan alatnya gimana untuk yang prisma yang menggunakan tripod, ya kurang lebih gini. Set point atau centering menggunakan paku payung, terus itu nipo bulat, nipo batang, udah. Gak perlu diutarakan, tapi langsung arahkan kotaknya ini ke trip ke alat alat pembacaan, alat total station, langsung diarahkan aja ke alat. Gak perlu ke utara dulu, nggak perlu. Jadi misalkan utaranya di sini, nggak perlu terus sorry, misalkan utaranya di sini, terus baru diputar ke arah sini, ke arah alat, baru diarahkan ke alat, nggak perlu. Tapi langsung aja ke alat pas sudah dipasang. Pas maksudnya ini yang apa namanya, nipo segala macam, terus kita pasang. Nah, pas sudah dipasang, langsung ke alat aja, kayak gitu. Nah, sudah selesai. Ya, oke. Terima kasih, mohon maaf untuk kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.